dalam ungkapan Jerman disebutkan begini, wo eine Wille ist auch ein Weg. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Belajar itu bagusan kalau merantau pergi jauh, apalagi di daerah Jawa sana bahwa pendidikannya lebih maju dan lain sebagainya. Bapak sebagai dekan, sebagai pendidik, itu gimana Pak melihat itu? Apakah benar bahwa sebenarnya kalau mau kuliah yang bagus tuh harus pergi keluar, kalau mau kuliah yang bagus tuh harus pergi merantau sejauh-jauhnya? Itu gimana Pak? Ya itu relatif ya, relatif. Tapi memang ada satu aspek psikologis ya. Biasanya merasa sebagai orang rumah ya. Ya, saya orang dalam, lalu kemudian di dalam proses perkuliahannya itu tidak begitu bersungguh-sungguh. Nah, dibandingkan ketika dia merantau, pertama tentu ada beban pembiayaan, ya semakin lama tentu akan semakin tinggi pembiayaan dan tentu ada upaya untuk mempercepat penyelesaian. Tetapi di sisi lain juga di aspek akademik tentu ini akan jauh lebih punya fokus kan, lebih fokus. Kalau dia di dalam di tingkat lokal bisa saja fokusnya bisa terbagi ya, tapi sekali lagi itu relatif. Tapi kalau itu dihubungkan dengan aspek kualitas ya memang kita tahu bahwa perguruan tinggi kita di Indonesia ini kan mempunyai peringkat yang berbeda-beda, ya peringkat yang berbeda-beda. Orang yang masuk di ITB, orang yang masuk di UGM, ya di UI, di IPB. Nah, bagaimana dengan tingkat pendidikan di Sulawesi Utara? Ya, untuk tingkat Sulawesi Utara kita tahu kita punya beberapa perguruan tinggi di sini. Ada Universitas Samratulangi, ada Universitas Negeri Manado, ya, ada Institut Agama Islam Negeri Manado (IAIN), ada Politeknik, ya, kemudian ada perguruan tinggi swasta lainnya, ada Universitas Kelabat, ya, kemudian ada De La Salle University, ada STIE, ya, dan lain-lain. Nah, pilihannya adalah bahwa ada satu layanan pendidikan, apa itu program studi atau fakultas yang itu relevan dengan kebutuhan dunia kerja, ya, dunia kerja. Karena pertanyaan penting dari masyarakat kita itu adalah setelah selesai melaksanakan pendidikan, bagaimana job marketnya? Ya, setelah 4 tahun menghabiskan. Setelah 4 tahun, setelah itu dia menjadi apa? Apakah dia langsung dapat bekerja atau malah dia justru menambah angka grafik pengangguran? Nah, begitu. Dan ada seringkali yang mengklaim bahwa kita ini menjadi produsen pengangguran setiap tahun dengan jumlah wisudawan yang begitu banyak, sementara yang terserap di dalam dunia kerja itu terbatas, ya, sangat terbatas, sehingga tidak punya pilihan bagi perguruan tinggi, termasuk tentu IAIN Manado, ya, sebagai institusi pendidikan tinggi Islam yang menjadi kebanggaan tentu bukan hanya bagi masyarakat Muslim di Sulawesi Utara, tapi juga masyarakat Sulawesi Utara pada umumnya, untuk dapat memikirkan, ya, menyiapkan layanan pendidikan dalam bentuk program studi yang itu jauh lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja, ya, dunia kerja, karena itu aspek pragmatisnya, bahwa orang mau melakukan pendidikan itu untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, apa-apa saja yang bisa dibuka, ya, kita bisa membaca berbagai macam peluang. Ya, berbagai macam peluang. Apa kira-kira yang dibutuhkan begitu. Nah, sekarang kita tahu di Sulawesi Utara sudah ada enggak program studi contoh desain grafis? Sudah ada. Nah, itu juga kayaknya belum ada ya. Nah, itu bisa kita pikirkan. Apa salah kalau IAIN Manado itu buka program studi misalnya desain grafis? Gitu maksudnya. Nah, kalau itu dibuka, tentu itu akan menjadi salah satu pilihan masyarakat. Karena yang ini peluangnya lebih besar kalau kita melihat yang akan datang, ya, Mas. Ya, jadi kemampuan perguruan tinggi membaca peluang ini juga penting, ya, penting. Sehingga kalau kita bandingkan dengan persaingan di tingkat perguruan tinggi baik yang ada di lokal maupun di tingkat nasional, itu akan relatif sama. Yang pertama karena masing-masing distandarisasi melalui sistem akreditasi. Ada yang melalui akreditasi Badan Akreditasi Nasional (BANPT), ada yang melalui Lembaga Akreditasi Mandiri LAM. Ya, ada LAMDIK, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan, ada LAMEMBA, ya, di fakultas dan program studi yang berbasis ekonomi, dan demikian juga yang lain. Sehingga dengan standar-standar akreditasi yang dipenuhi oleh program studi itu, maka sebenarnya dia punya standar nasional. Nah, kalau sekarang ini 9 kriteria, maka 9 kriteria ini yang ada di UGM dan yang ada di IAIN Manado berarti sama kalau standarnya terpenuhi. Dengan begitu outputnya pun juga tentu akan
akan sama. Itu sebenarnya idealnya ya, idealnya. Tapi bagaimana fakta di lapangan? Lagi-lagi ditentukan bukan hanya oleh variabel itu. Di sana ada variabel pertama kualitas sumber daya manusia dosen, variabel kualitas sarana dan prasarana pembelajaran yang dimiliki, ya. Dan tentu juga di dalamnya adalah ada infrastruktur budaya akademik. Apa bedanya mahasiswa yang ada di tingkat lokal kita ini di Sulawesi Utara dengan mahasiswa yang ada di Jawa? Nah, misalnya, kalau mahasiswa kita banyak nongkrong di mana? Nah, mahasiswa kita di Jawa nongkrongnya banyak di perpustakaan. Kalau mahasiswa kita nongkrongnya banyak di kafe. Ya, makanya kafe harus didesain menjadi kafe library, kafe perpustakaan, sehingga orang masuk ke sana meminum kopi sekaligus bisa membaca buku. Nah, seperti contoh ini bagus kalau kita desain sebagai cafe library, sehingga orang masuk mengunjungi sesuatu itu kan pertama ada kenyamanan, tapi juga sekaligus mendapatkan input pengetahuan. Menarik ya, bahwa ternyata kalau dari pandangan Bapak tadi sebenarnya kuliah jauh nggak jauh itu relatif, tapi sebenarnya teman-teman kualitasnya sama aja kalau kita mau dilihat. Maksudnya kualitas dari segi ya tadi, ketika ditarik secara nasional maka ada kesetaraan yang sama di antara misalnya UGM atau IAIN. Tapi ya tadi balik lagi bahwa semua itu kan banyak faktor lainnya, banyak variabel lainnya yang kalau mungkin kalau di jauh psikolog kita karena tekanannya lebih kuat, maka kita akan lebih buru-buru, tapi kalau di rumah mungkin agak males-malesan dan lain sebagainya. Nah, tapi karena Bapak juga tadi menyinggung tentang dunia pekerjaan, ini yang menarik Pak. Ketika sekarang kita melihat dunia pekerjaan, sebenarnya nggak harus lagi untuk mendapatkan sarjana, gelar sarjana atau gelar-gelar lainnya untuk bisa masuk di dunia kerja sekarang. Karena kalau kita lihat sekarang ada yang namanya content creator, influencer, yang mereka kebanyakan mungkin bahkan cuma sampai di tingkat SMA, tapi ketika mereka membuat kreativitas mereka itu menjadi sebuah konten dan lain sebagainya, justru itu menjadi salah satu pekerjaan juga. Nah, bila penasaran nih, apalagi ini lagi masa-masa anak maba dan lain sebagainya, masa-masa perkuliahan, menurut Bapak sendiri kalau sekarang penting nggak kuliah, atau yang penting kuliah atau kuliah penting gitu? Gimana tuh Pak? Iya, itu sama seperti orang yang kuliah. Nanti akan selesai tepat waktu atau akan selesai pada waktunya, ya. Sehingga orang biasanya selesai itu pas di waktu 7 tahun ya, menjelang DO ya. Oke, baik. Jadi yang perlu dipikirkan sekarang, jadi setiap kita individu ini termasuk Jihan ya, sebagai kaum generasi muda, kaum milenial hari ini, pertama dia harus punya kompetensi sesuai dengan bidang keahlian. Ya, apa bidang keahliannya? Nah, kalau dia bidang keahliannya di bidang desain grafis, maka dia ahli di bidang itu. Ya, ahli di bidang itu. Tapi itu tidak cukup. Ya, tidak cukup dengan keahlian di bidangnya. Ya, dia harus punya keahlian tambahan. Nah, keahlian tambahan ini yang biasanya tidak diperoleh melalui bangku kuliah, ya, bangku kuliah. Salah satunya contoh ya, sebagai siswa dari salah satu madrasah kenamaan di Sulawesi Utara ya, tapi bisa memenangkan lomba apa kemarin? Lomba Akademi Madrasah Digital. Apakah aspek-aspek digital ini diajarkan secara di sekolah, di madrasah? Kan tidak ya. Nah, berarti dibutuhkan pembelajaran tambahan. Nah, disitulah maka dibutuhkan kompetensi tambahan. Apa kompetensi tambahannya itu? Yang biasa kita sebut sebagai kompetensi keterampilan. Keterampilan teknis ini yang dibutuhkan, dan ini dapat diperoleh di luar ya, di luar. Nah, apakah pendidikan punya tanggung jawab? Sebenarnya punya, dia harus punya tanggung jawab untuk membekali keterampilan teknis bagi anak-anak sesuai dengan bidang peminatan ya, bidang peminatan. Dengan demikian dia punya kemampuan sesuai dengan kompetensi di bidang keahliannya, tapi juga memiliki kompetensi tambahan ya, yang bersifat vokasi keterampilan. Lalu yang berikut, tidak cukup di sana ya, kita juga tentu hidup berinteraksi dengan manusia, dengan masyarakat. Nah, karena itu dibutuhkan juga kemampuan kita untuk bersosialisasi ya. Itu harus punya kemampuan
untuk bekerja sama dengan orang lain, ya, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi harus punya kemampuan bekerja, working, ya, bekerja bersama dengan orang lain, tentu yang sesuai, ya, yang sesuai dengan bidang keahlian dan peminatan kita. Dengan begitu maka kita tambah lagi intervensinya dengan kompetensi sikap, ya, kompetensi attitude, ya, sikap, itu akan bisa membuat kita lebih survive dalam kehidupan yang semakin kompleks ini. Itu yang biasa kita sebut sebagai life skill, keterampilan hidup. Jadi, di antaranya itu orang kalau punya keterampilan, sudah punya keterampilan hidup, dia punya keterampilan teknis itu bisa berkaitan dengan kemampuan di desain grafis, tapi juga punya kemampuan berkomunikasi, kan, yang bisa kita sebut sebagai soft skill, kemampuan bahasa, bisa berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita punya kemampuan yang lebih, tapi kemampuan kita ini nggak pernah ditemukan orang, karena kita simpan di rumah, lalu siapa yang mau pakai kita? Maka salah satu sarannya sebagai generasi muda, ya, perlu GR-GRan juga, ya, supaya orang kenal. Saat ada kemampuan yang kita miliki ternyata tidak ditemukan orang, maka kita harus berusaha untuk ditemukan oleh memperkenalkan orang, diri kita, iya, ke orang. Iya, termasuk buat podcast itu, kan, supaya dikenali, gitu. Tapi Pak, pada intinya tapi kan soft skill dan lain sebagainya itu sebenarnya kalau sekarang bahkan di era yang lebih luas lagi, kita bisa mengakses semua itu di internet. Jadi apakah kita kuliah itu gimana, Pak? Kita akan mendapatkan sesuatu apa di perkuliahan itu, di dunia kuliah itu nantinya yang akan membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengambil langkah itu? Ya, baik. Jadi kuliah ini kan kalau dia hanya rumah kampus rumah, ya, itu akan cenderung kurang memperoleh input, ya. Itu hanya akan satu perspektif saja, ya, di aspek kognitifnya. Nah, kita kuliah tidak hanya sekedar itu, jadi butuh proses, karena kita bergaul dengan banyak kalangan. Di sana ada pengalaman berinteraksi dengan dosen. Kita mempelajari bagaimana etos kemajuan dosen, bagaimana dosen itu bisa mencapai pendidikan tingkat tinggi. Itu semua harus dapat dipelajari oleh mahasiswa. Oleh karena itu berkuliah itu berinteraksi. Ya, berkuliah adalah berinteraksi, dan kalau kita interaksinya hanya pada buku, itu menjadi kutu buku. Nah, kita akhirnya menjadi sulit di dalam pergaulan. Jadi berkuliah itu berinteraksi, dan berkuliah itu adalah belajar tentang perilaku. Perilaku siapa? Perilaku orang-orang baik, perilaku teman-teman yang baik, perilaku dosen-dosen kita yang baik, perilaku orang-orang di sekitar yang baik. Dari studi kita mengenai perilaku itu akan menjadi simpul pengalaman yang membawa kita juga pada perilaku yang baik. Gitu. Wah, menarik nih, karena ternyata jadi kita dapat menarik poin pentingnya bahwa ketika kuliah perlu apa enggak perlu, ya perlu ketika kita tadi ada poin plusnya di masalah berinteraksi itu, kita mendapat lingkungan yang ramai tadi, ya Pak, yang dengan berbagai macam orang yang kita bisa pelajari sikapnya, yang bisa kita ambil baik-baiknya. Jadi itu menjadi poin yang penting, bahwa ketika kita kuliah mungkin bukan cuma belajar yang kita dapatkan, tapi kadang nilai sosial itu yang justru lebih tinggi daripada itu. Ketika kita cuma diam di rumah, mungkin kita nggak akan mendapatkan lingkungan itu. Nah, kita masih akan lanjut nih, karena masih banyak nih pertanyaan. Kapan lagi bisa duduk bersama Pak Dekan? Oke, menarik. Ketika tadi kita sudah dapat bisa menarik titik kesimpulannya bahwa kuliah itu ternyata punya nilai plus tentunya, ya Pak, punya nilai plus di mana kita mendapat lingkungan yang sehat, lingkungan yang dimana kita bisa lebih banyak berinteraksi di sana tanpa perlu mencari keluar lagi. Kemudian ini menjadi hal yang selalu juga ditanya-tanyakan oleh setiap mahasiswa, bahkan orang-orang tua mereka. Kalau kuliah nih Pak, nah ini nih menarik nih, apalagi Bapak sebagai seorang dekan di IAIN Manado. Nah, kalau kita jadi ambil contohnya aja yang paling dekat ya. Kalau di IAIN Manado nih Pak, misalnya bila masuk ke IAIN Manado mengambil salah satu jurusan di sana, kalau keluar mau kemana ya, bisa kemana bila? Karena kan benar kata Bapak tadi bahwa ujung-ujungnya dari semua hal ini adalah
ketika kuliah ujungnya kemana? Kerjanya kemana? Ilmu itu bisa diaplikasikan kemana? Kalau di IAIN sendiri Pak, nah itu bisa kemana kita nantinya? Iya, oke, baik. Ini pertanyaan yang cukup menantang ya. Iya. Iya, dan tentu sebagai dekan harus bertanggung jawab ya untuk menjawab ini. Baik, jadi memang pertanyaan pentingnya adalah ketika orang memilih suatu perguruan tinggi, program studi sebagai pilihan tempat pendidikan, itu pertanyaan pentingnya adalah setelah studi itu mau kemana dan mau jadi apa ya. Nah, di IAIN Manado dengan beragam program studi yang disiapkannya itu hari ini kita lihat berbagai macam segmen latar belakang lulusan sekolah madrasah yang masuk ya. Kalau dulu pada zaman sekolah tinggi style Manado misalnya itu lingkupnya amat terbatas. Nah, sekarang ini kita lihat dari tingkat keragaman input mahasiswa yang masuk itu sudah cukup beragam, dari kalangan madrasah aliyah, kemudian dari SMA, kemudian dari kejuruan SMK. Ya, sekarang sudah masuk. Nah, dengan begitu itu satu menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat memiliki trust ya, kepercayaan terhadap pilihan program studi yang ada di kampus IAIN Manado ya. Kemudian yang kedua, ini tentu menjadi pilihan terutama karena alumni. Nah, alumni kita dengan demikian di masyarakat, sebagaimana yang tentu itu menjadi salah satu variabel pertimbangan untuk menjadi mahasiswa di IAIN Manado, berarti dia bisa survive di dalam kehidupannya. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kita kuliah, tentu tidak cukup hanya menyiapkan layanan pendidikan di kelas. Di kampus berbagai macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, baik yang berhubungan dengan kegiatan akademik maupun non akademik. Bisa terlibat sebagai mahasiswa, masuk di organisasi kemahasiswaan, di Ormawa, kemudian terlibat di organisasi kepramukaan, ya, dan kegiatan-kegiatan peminatan lainnya, sehingga mahasiswa ini bisa saja setelah selesai, karena dia terlibat di organisasi kemahasiswaan, bisa jadi dia menjadi leader di masyarakat ya. Ada yang mungkin berkiprah di bidang instansi pemerintah dalam instansi pegawai negeri, ada juga yang bergerak di bidang lain, seperti misalnya hari ini ada yang menjadi anggota komisioner KPU, ada yang menjadi anggota komisioner Bawaslu ya, dan lain-lain sebagainya, termasuk di sektor wirausaha ya, di bisnis ya, karena di saat dia kuliah dia memperoleh pengalaman empiris di dalam mengembangkan sikap dan jiwa entrepreneur itu. Nah, oleh karena itu kampus tentu tidak cukup hanya menyiapkan layanan pendidikan yang berhubungan dengan bidang penguatan kompetensi di bidang keahlian sesuai pilihan prodi, program studi, tapi juga mempersiapkan keterampilan-keterampilan teknis yang dibutuhkan oleh mahasiswa setelah dia menjadi sarjana ya, sarjana. Kemudian yang ketiga yang juga saya kira cukup penting adalah bahwa ke depan memang ini tidak bisa dipungkiri ya, bahwa untuk terus menjadi pilihan ya dari masyarakat, dari publik, maka mau tidak mau kampus ini harus juga terus menerus memikirkan bagaimana skema pengembangan program studinya, sehingga program studi itu diminati oleh masyarakat karena dia berhubungan langsung dengan orientasi pekerjaan yang tersedia di lapangan, yang saya sebut tadi itu di awal dengan job market itu ya. Nah, tersedia enggak pasar kerjanya? Kalau ini sudah terjawab, maka dengan demikian orang juga akan pasti menjadikan kampus IAIN Manado yang menjadi kebanggaan masyarakat muslim khususnya di Sulawesi Utara, dan tentu masyarakat Sulawesi Utara pada umumnya akan terus menjadi pilihan. Nah, apakah IAIN sudah menjawab itu Pak? Job desk-nya setelah itu mau kemana? Apakah sudah terjawab atau sampai saat ini biar teman-teman nih yang mau kuliah bisa, oh kalau masuk IAIN ternyata setelah itu kita tahu kita mau kemana gitu kan? Iya. Dengan penguatan keahlian di bidang program studinya sesuai dengan bidang keahlian, ditambah dengan skill-skill tambahan yang dimiliki oleh mahasiswa para calon lulusan ini, hari ini kita lihat di masyarakat ada yang sekarang ini bekerja sebagai guru pendidikan agama Islam, tapi dia juga menjadi supporting system di dalam pengolahan IT di sekolah di madrasah. Berarti anak-anak kita itu mempunyai kemampuan digital, kemampuan teknologi, kemampuan IT yang bagus. Ya, demikian juga di sektor-sektor yang lain. Dengan penguatan-penguatan itu menunjukkan bahwa mahasiswa sebenarnya sudah cukup punya banyak ya ruang di masyarakat untuk melakukan pengabdian, dan termasuk tentu adalah dalam memperoleh pekerjaan yang layak ya.
Nah, meskipun tentu orientasi menjadi mahasiswa ya tidak bisa hanya semata diorientasikan bahwa dia ingin menjadi pegawai negeri sipil, ya dia harus bisa mengembangkan, bahkan kalau dimungkinkan mahasiswa kita ini bukan hanya menjadi pencari kerja tapi juga menjadi penyedia jasa. Pekerjaan. Ya. Oke, jadi IAIN itu sebenarnya sudah cukup menjawab ya, maksudnya kemana mereka setelah itu sudah bisa sebenarnya terlihat dari sekarang bahwa ternyata ya tadi ketika kuliah memberikan poin-poin plus untuk kita dari lingkungan kita, jaringan-jaringan yang kita bangun di dalamnya. Makanya tadi Bapak juga sempat bilang bahwa kalau kuliah bukan melulu ya cuma kelas rumah, tapi ada lebih dari itu tentang organisasinya, sehingga kita bisa mengembangkan skill-skill kita di sana. Dan tadi sih sebenarnya lingkungan itu yang menjadi aspek terpenting. Nah Pak, kita dari tadi sudah berbicara cukup panjang dan Bila mendapat banyak sekali ilmu tentunya, tapi ini mungkin menjadi satu pertanyaan terakhir yang pengen Bila ketahui dan Bila pengen gali. Kalau kita sudah berbicara tadi tentang banyak literasi, bagaimana perubahan itu bisa terjadi dari dunia pendidikan dan lain sebagainya. Ketika kita membahas semua itu kan pada ujungnya kita melihat bahwa ketika kita menginginkan perubahan, tentu bukan cuma dari internal kita masing-masing dengan membangun habits tadi, mulai dari membaca dan lain sebagainya, atau ketika kita yang mau mencari lingkungan kita sendiri, mungkin dari masuk ke perkuliahan itu dan lain sebagainya. Tapi tentu kan ada faktor yang lebih besar dari itu yang bisa membuat perubahan ini. Dan kalau melihat saat ini, tahun depan akan ada pemilu di mana anak-anak muda saat ini memiliki suara dan peranan yang sangat besar. Kita mendapat kesempatan mungkin untuk merubah dengan memilih pemimpin yang bagus. Nah, Bila mungkin sudah cukup sadar bahwa kita sebagai pemuda harus menggunakan suara kita untuk memilih pemimpin yang tepat. Tapi Pak, dengan pengalaman hidup yang tidak ada apa-apa ini, tentunya Bila masih bahkan sampai sekarang melihat sudah mulai ada kampanye dan lain sebagainya. Bila sebagai anak muda Gen Z milenial masih agak abu-abu memilih pemimpin ini, karena kadang ketika kita melihat di sosial media, tentunya kita sadar bahwa mungkin mereka hanya pencitraan dan lain sebagainya. Kita tidak bisa membedakan mana sih pemimpin yang akan tepat untuk memegang Indonesia ini agar bisa melakukan perubahan yang dalam skala yang lebih besar itu. Jadi mungkin Bapak kalau melihat ya sebagai seorang akademisi dan tentu punya pengalaman yang lebih, Bila pengen nanya Pak, gimana sih biar kita sebagai generasi muda tidak akan salah memilih nantinya ketika pemilu itu diadakan, atau bahkan bukan pemilu tapi bagaimana kita bisa memilih pemimpin yang baik tadi Pak. Itu mungkin bisa nih Pak di-share. Dan ini ini bukan, tidak ada program politik apa-apa ya, kita lagi nggak kampanye, tidak ada bendera apa-apa yang kita bawa. Ya ini cuma gimana kita bisa memilih pemimpin yang tepat gitu Pak. Silakan Pak. Iya, saya kira kaum muda, generasi muda ini punya tanggung jawab besar, ya, punya tanggung jawab besar. Oleh karena itu, pertama dari aspek jumlah cukup besar, ya kan. Yang kedua, yang dapat merasakan langsung dari sebuah kebijakan negara, kebijakan pemerintah itu adalah anak muda. Nah, oleh karena itu memang sebagai pemilih pemuda barangkali ya, itu harus cermat. Pertama yang harus dibaca itu adalah apa gagasan, apa ide dari calon-calon pemimpin kita itu, ya siapapun ya. Jadi yang kita lihat itu adalah pada aspek ide dan gagasannya. Ada nggak ide gagasannya ini yang dapat kita lihat mempunyai dampak strategis jangka panjang, ya terutama dalam hubungan dengan generasi muda yang kita tahu 45 atau 2045 menjadi, ya kita sebut sebagai apa itu ya, sebagai puncak generasi emas ya, yang juga menjadi apa semacam bonus demografi kan. Dan ini sangat ditentukan oleh pemimpin, ya apakah ada sosok atau figur pemimpin yang memiliki gagasan, ide yang dapat membuat suatu kebijakan yang berjangka panjang strategis ya untuk mempersiapkan generasi muda kita ini ke depannya ya. Yang kedua tentu saya kira adalah generasi muda ini juga harus punya literasi politik, ya jadi
tentu tidak boleh hanya memilih figur pemimpin yang hanya didasarkan pada mainstream tertentu. Dia harus secara cermat melihat, pertama tentu kita bisa membaca bagaimana rekam jejak pemimpin itu, ya, track recordnya, lalu kemudian ada enggak variabel-variabel pendukung yang ketika seseorang itu kita pilih, maka infrastruktur ini dapat diberdayakan dengan maksimal sehingga seluruh komponen-komponen itu dapat bekerja secara efektif untuk mengusung sebuah perubahan. Sehingga substansinya adalah pemimpin itu hadirkan untuk membawa keberlanjutan perubahan ke arah yang lebih baik. Itu pemuda harus baca secara cermat. Karena itu bukan cuma literasi membacanya yang harus ditingkatkan dalam momentum ini, ya literasi politik juga bagus. Jangan pemuda yang ikut tergiur, ya nanti ketika ada calon A calon B misalnya, ya dengan menggunakan praktek-praktek yang kurang beretika, itu sedapat mungkin dihindari. Siapapun ya, kan kita tidak tahu ya 2024 siapa yang akan menjadi presiden, tapi sebagai pemuda ya harus mempersiapkan diri sekarang. Tapi di poin pertama tadi Bapak bilang ketika kita harus melihat pemimpin kita dari gagasan idenya, tapi kan dari pengalaman-pengalaman atau mungkin yang sejauh yang Bila lihat ketika banyak pemimpin yang mengeluarkan statement-statement atau sebutlah janji-janji mereka kepada rakyat, tapi itu tidak ditepati. Bagaimana kita bisa melihat bahwa oh ini benar-benar tulus, karena mungkin itu adalah merupakan sesuatu yang ya memang kita tidak bisa menebak, kita tidak bisa melihat ini akan ditepati atau tidak, tapi mungkin ada nggak sih Pak sebenarnya cara kita untuk bisa benar-benar menghitung bahwa setidaknya ini peluangnya lebih besar dia akan tepati daripada dia akan hanya sebagai ucapan saja ya. Iya, tentu gagasan ide itu tidak bisa hanya sekedar sebagai jualan politik, ya. Jadi dia harus betul-betul yang bersifat mendasar, substansial, ya, sehingga kita bisa melakukan verifikasi apa yang disebutkan dalam sebuah pertarungan atau wacana atau ide atau gagasan itu dapat kita periksakan melalui rekam jejak, ya, track record yang bersangkutan, ya, sehingga kita bisa melihat konsistensinya terhadap perubahan, berkomitmen tidak, memiliki tidak political will, ya, kemauan politik yang kuat untuk mendorong perubahan. Nah, itu dapat diperiksa melalui rekam jejak kepemimpinan, dan karena itu memang ya pengalaman kepemimpinan itu menjadi penting, ya, sebab kalau tidak ya agak sulit untuk kita lihat, agak sulit untuk kita tracking mana ini yang lebih konsisten dan mana yang tidak konsisten, begitu. Jadi caranya adalah harus yakin ya bahwa kita akan memperoleh pemimpin nasional yang bisa tepat membawa perubahan. Dan Indonesia akan jauh lebih maju. Amin, amin. Karena itu mungkin banyak juga sekarang generasi-generasi, apalagi di angkatan kita, yang sudah mulai timbul keresahan ketika kita menyadari bahwa ternyata perpolitikan di Indonesia agak tidak sehat. Dan ada banyak, maksudnya ketika kita dengan mudah sekarang bisa mengakses banyak info, dan kita mulai melihat bahwa ternyata ada hal yang sebenarnya tidak seindah mungkin dulu waktu kecil kita nggak sadari apa-apa, tapi ternyata ada sesuatu yang mungkin harus yang dari tadi kita bahas, perubahan itu yang kita nantikan. Jadi mungkin itu ya teman-teman, tadi ya perlu di highlight bahwa kita harus melihat track recordnya siapa pemimpinnya. Jadi bukan cuma apa yang dia sebutkan hari ini, tapi juga apa yang telah dia lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, luar biasa, akhirnya saya mendapatkan jawabannya. Tapi Pak, ya karena kita sudah di ujung, jadi mungkin ada bagaimana kesimpulan atau closing statement lah untuk teman-teman yang ada di IBILME. Ya, saya pakai quote bahasa Jerman aja. Oh bisa, karena ya ini bahasa Jerman dari tadi saya tidak terlalu berani situ, karena nantinya saya sendiri yang tidak mengerti. Oke, silakan Pak. Baik. Jadi dalam ungkapan Jerman disebutkan begini, wo eine Wille ist auch ein Weg. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Jadi generasi muda yang mau belajar hari ini pasti akan menemukan sesuatu yang baik di masa depan. Dan jalan itu selalu terbuka bagi siapapun yang punya kemauan. Hampir semua aspek ini sekarang sudah sangat terbuka, ya, open access. Jadi tinggal
mau ndak pemuda kita ini belajar. Nah, karena itu siapa yang memiliki kemauan, dia akan menemukan jalannya. Saya kira itu kesimpulannya dari pembicaraan kita yang panjang, karena siapapun dia kalau tidak mau melakukan sesuatu, maka pasti tidak akan mendapatkan sesuatu ya. Oke, luar biasa. Nah teman-teman, dari pembicaraan kita yang panjang, Pak Ardianto, Pak Dekan, Pak Doktor, kita menutupnya dengan sangat ringkas dan sangat jelas ya. Dan juga teman-teman mungkin bila kembali sedikit meng-highlight beberapa poin penting yang Bila sendiri juga pengen mengingatkan ke diri Bila, mungkin abis ini lupa atau apa, bahwa ternyata tadi pentingnya bagaimana kita membaca, karena buku adalah akses kita untuk membuka lebih banyak ilmu pengetahuan. Dan tentunya bahasa juga tadi menjadi, ketika kita semakin banyak bahasa yang kita kuasai, maka akan semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Kemudian yang terakhir tadi tentang keresahan kita, mungkin merindukan pemimpin yang bisa merubah Indonesia, membawa Indonesia ke menjadi negara yang lebih baik ke depannya. Maka perlu di-highlight beberapa poin tadi. Kita harus melihat trackingnya, kita harus ya tadi literasi politik kembali ada hubungannya dengan literasi. Maka mungkin ya jangan pernah tinggalkan membaca. Mari kita bangun habits membaca, karena nggak ada ruginya kita menghabiskan beberapa menit, bahkan nggak rugi, keuntungan malah yang kita dapat. Jadi ya mungkin sekian mate, semoga ada hal-hal yang bisa kalian ambil dari podcast ini, dari pembicaraan ini, dan semoga ya walaupun tidak akan mungkin berdampak banyak, setidaknya adalah yang sedikit yang bisa menjadi manfaat untuk IBIL mate. That's it for today video. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Then see you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Insya Allah.